Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Diana Sofi dengan NPM 2024003006. Di sini saya akan mempresentasikan UTS PBK yang berjudul Implementasi GHS di Industri Pangan. Industri pangan tentang bahan kimia pembersih di pabrik pengolahan makanan. Di sini saya akan mendeskripsikan dahulu tentang apa itu GHS Purple Book. GHS Purple Book adalah sebutan untuk Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, sebuah sistem global yang dikembangkan oleh United Nations untuk standarisasi, klasifikasi, dan pelabelan bahan kimia berbahaya, yaitu dengan tujuan standarisasi klasifikasi bahan kimia dengan memastikan bahan kimia diklasifikasikan secara seragam di berbagai negara. Yang kedua, pelabelan bahan kimia yang aman, yaitu dengan menggunakan simbol, warna, dan informasi yang jelas untuk mengurangi resiko kecelakaan. Yang ketiga, yaitu penyusunan safety data sheet, yaitu dengan memberikan informasi komprehensif tentang bahaya bahan kimia dan langkah pengendalian resiko. Yang keempat, meningkatkan keselamatan pekerja dan masyarakat, yaitu dengan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kelima, mempermudah perdagangan bahan kimia internasional, yang dimana standarisasi informasi bahan kimia membantu distribusi lintas negara tanpa perbedaan regulasi. Terus isi GHS Purple Book yaitu memberikan pedoman tentang klasifikasi bahaya, yaitu ada 3 macam bahaya: bahaya fisik, bahaya kesehatan, dan bahaya lingkungan. Yang kedua yaitu pelabelan, di mana penggunaan piktogram, peringatan bahaya, dan kode warna untuk memudahkan identifikasi resiko. SDS, Safety Data Sheet, mengatur untuk format standar untuk memberikan informasi keamanan tentang bahan kimia. Di sini saya mengambil kasus terjadi iritasi kulit pada pekerja yang menggunakan bahan pembersih asam kuat, hidroklorik asid, dan sodium hipoklorit tanpa alat pelindung diri APD yang memadai. Penjelasan mengenai kasus yang saya angkat, yaitu di mana industrinya yaitu pabrik pengolahan makanan. Masalah yang terjadi yaitu iritasi kulit pada pekerja akibat penggunaan bahan kimia tanpa APD memadai. Yang ketiga itu bahan kimia yang digunakan yaitu hidroklorik asid dan sodium hipoklorit. Penyebabnya kurangnya pemahaman bahaya bahan kimia dan tidak adanya implementasi standar GHS. Di sini saya akan menjabarkan implementasi GHS berdasarkan klasifikasi bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia hidroklorik asid atau HCl, bahayanya dari bahaya kesehatan itu yaitu dari bahaya inhalasi. Yang kedua, bahaya fisik yaitu korosif. Dan untuk sodium hipoklorit, bahayanya ada 2, yaitu bahaya lingkungan dan bahaya kesehatan. Bahaya lingkungannya beracun bagi organisme akuatik, dan bahaya kesehatannya berbahaya yaitu iritasi kulit dan mata, sensitisasi pernapasan. Untuk implementasi GHS, implementasi GHS berdasarkan pembuatan label. Untuk label GHS sendiri, untuk hidroklorik asid, yang pertama identifikasi produk. Yang nama bahan kimianya sendiri yaitu hidroklorik asid atau disingkat HCl. Penggunaannya untuk membersih industri pengolahan makanan, dan identifikasi produsen PGS produk Cilegon. Yang kedua yaitu piktogram bahaya, ini bersifat korosif dan berbahaya atau bahaya inhalasi. Kata peringatannya yaitu danger, dan yang keempat yaitu pernyataan bahaya, menyebabkan luka bakar serius pada kulit dan kerusakan mata, dan dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Yang kelima, pernyataan pencegahannya, gunakan sarung tangan pelindung, pelindung mata, wajah, dan masker pelindung. Jika tertelan, bilas mulut, dan jangan menyebabkan muntah. Jika terkena kulit, segera lepas pakaian yang terkena dan bilas dengan air. Jika terkena mata, bilas dengan air selama beberapa menit dan segera cari pertolongan medis. Jika terhirup, segera ke ruang dengan ventilasi terbuka. Dan untuk yang keenam, penyimpanan dan pembuangan. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan berventilasi. Jangan mencampur dengan bahan yang tidak kompatibel. Yang kedua, di sini saya akan membahas label GHS untuk sodium hipoklorit. Nama bahan kimianya sendiri yaitu sodium hipoklorit atau
bisa disingkat NaClO, penggunaannya disinfektan atau pembersih industri pangan, identifikasi produsennya sama dengan HCl tadi, yaitu PGS produk, piktogram bahayanya berbahaya atau iritasi dan bahaya bagi lingkungan. Kata peringatannya warning. Yang keempat, pernyataan bahayanya bisa menyebabkan iritasi kulit, iritasi mata serius, dan sangat beracun bagi organisme akuatik. Pernyataan pencegahannya, hindari pelepasan ke lingkungan, menggunakan sarung tangan dan pelindung mata. Jika terkena kulit, cuci banyak dengan air dan sabun. Jika terkena mata, bilas dengan air selama beberapa menit dan segera cari pertolongan medis. Untuk penyimpanan dan pembuangan, simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering, dan jangan mencampur dengan asam kuat untuk menghindari pelepasan gas beracun. Implementasi untuk penyusunan safety data sheet dari hidrogen klorida dan sodium hipoklorit, yaitu terdiri dari 16 bagian. Yang pertama, identifikasi bahan kimia. Di identifikasi itu harus ada nama bahan kimia, rumus kimia, nama dagang, dan informasi distributornya. Yang kedua, yaitu identifikasi bahaya, di mana di situ tertuang klasifikasi bahaya menurut GHS, elemen label GHS, termasuk efek kesehatan dan lingkungannya. Yang ketiga, komposisi bahan, di mana di situ harus memberikan informasi mengenai data bahan kimia, misalnya nama sinonim, konsentrasi, dan lain-lainnya. Yang keempat, langkah pertolongan pertamanya yaitu menjelaskan tentang tindakan darurat untuk paparan melalui mata, kulit, inhalasi, atau konsumsinya. Yang kelima, tindakan pemadam kebakaran, yang dimana di jenis alat pemadam sesuai dan langkah-langkah keselamatan. Yang keenam, tindakan darurat jika terjadi tumpahan, yaitu berisi tentang metode penanganan dan pengendalian tumpahan. Yang ketujuh, penanganan dan penyimpanan yang aman, yang dimana petunjuk untuk mencegah bahaya saat penyimpanan dan penggunaan. Yang kedelapan, tindakan pengendalian paparan dan ABD, di mana di situ tertera dijelaskan batas paparan, ventilasi, dan alat pelindung diri yang diperlukan. Yang sembilan, sifat fisik dan kimia, yang dimana di keterangan itu harus menunjukkan, menjelaskan informasi seperti bentuk, warna, bau, pH, titik-titik nyala. Yang ke-10, stabilitas dan reaktivitas, kondisi yang harus dihindari dan bahan yang tidak kompatibel. Yang ke-11 yaitu informasi mengenai toksikologi, efek akut dan kronis terhadap kesehatan manusia. Yang ke-12 informasi ekologi, dampak terhadap lingkungan termasuk persistensi dan bioakumulasi. Yang ke-13 pertimbangan pembuangan, metode aman untuk membuang limbah dan bahan kimia. Yang ke-14 informasi transportasi, yang dimana di situ berisi tentang klasifikasi pengangkutan berdasarkan regulasi internasional, bisa lihat darat, laut, atau misalkan udara. Dan ke-15, informasi regulasi, peraturan lokal dan internasional yang berlaku. Yang ke-16, informasi tambahan, yaitu menyediakan informasi, instruksi, dan pelatihan yang memadai bagi operator, atau informasi mengenai adanya revisi dari SDS tersebut. Hasil dan manfaat implementasi GHS ini adalah yang pertama untuk peningkatan keselamatan kerja, yaitu mengurangi resiko paparan bahan kimia berbahaya, pengurangan cedera dan penyakit, yang dimana pekerja akan lebih terlindungi. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi, yang dimana kalau memenuhi standar nasional dan internasional bisa mempermudah keamanan, peningkatan efisiensi, pemberian label dan penyusunan SDS juga jelas akan mempermudah prosedur keamanan. Dan kesimpulan dan rekomendasi dari saya dari isi slide ini, isi presentasi ini, yaitu kesimpulannya, yang pertama, implementasi GHS sangat penting untuk keselamatan kerja. Yang kedua, label dan penyusunan SDS membantu pemahaman bahan kimia berbahaya. Dan rekomendasi yang bisa saya berikan di industri pangan ini, yaitu pertama, pelatihan pekerja dengan meningkatkan pemahaman bahaya bahan kimia. Yang kedua, penggunaan APD memadai seperti sarung tangan, kacamata, dan masker wajib digunakan. Yang ketiga, pelabelan dan SDS yang jelas sesuai standar GHS. Yang keempat, pengawasan dan audit berkala dengan memastikan kepatuhan GHS. Referensinya saya ambil dari Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical atau GHS pada tahun 2023 dengan revisi yang ke-10. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.